Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Budai. Saya ingin memaparkan materi strategi implementasi literasi digital di sekolah dasar untuk mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Berikut yang pertama, bagaimana rendahnya tingkat literasi digital siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan. Terus yang kedua nih, sejauh mana penggunaan media sosial oleh siswa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitasnya dan literasi digital mereka. Tujuannya untuk mengetahui rendahnya tingkat literasi digital siswa mempengaruhi mereka dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media sosial oleh siswa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan literasi digital mereka. Berikut pengertiannya, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif yang bernilai, melibatkan proses berpikir analitis dan imajinatif. Kreatif tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga mencakupi sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial berperan penting juga dalam mengembangkan kreativitas anak siswa. Dengan lingkungan yang mendapat untuk mendorong individu untuk berpikir di luar batasan. Siswa yang kreatif menunjukkan tanda-tanda seperti berpikir asosiatif, rasa ingin tahu yang tinggi nih, yang ingin kepo, pengen tahu aja, dan rasa penasaran ya, termasuk itu. Dan kemauan untuk bereksperimen dan mencoba untuk bereksperimen yang ingin siswa mencobakan. Yang semuanya meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, pengembangan kreativitas sangat penting untuk meningkatkan aktivitas individu, mendorong kemajuan di berbagai bidang. Dan selanjutnya ada kemandirian juga. Kemandirian adalah kemampuan individu untuk mengelola diri dan mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang lain, atau misalkan tugas individu, mereka tidak mengandalkan dengan tugas-tugas seperti pada umumnya. Misalkan guru mengasihkan tugas kepada siswa, tugas mandiri yang sebagaimana dikerjakan mandiri, tetapi banyak siswa yang mengerjakan tidak tertera dengan kemandiriannya, bahkan bisa dibilang bergantung pada orang lain. Ada yang nungguin tugasnya yang temennya, adapun yang sampai benar-benar bergantung pada orang lain lah. Dalam konteks ini, kemandirian mencakup kemampuan untuk mengelola waktu, mengambil risiko, memecahkan masalah juga secara mandiri. Individu
yang mandiri, percaya pada diri sendiri nih, dan memiliki kompetensi menyelesaikan tugas hingga tuntas. Banyak siswa yang tidak percaya sama diri sendiri atau yang disebut insecure, tidak percaya sama diri sendiri. Oleh karena itu, kemandirian juga melibatkan kebebasan untuk mengatur kebutuhan sendiri yang menghadapi persoalan tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, kemandiri merupakan usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidup, ya, bisa dibilang gitu, dan mengejar tujuan dengan dorongan dan kepercayaan diri sendiri. Dan saya mau menjelaskan tentang pengertian kreativitas nih, dan kemandirian implementasi literasi digital. Kemampuan siswa menghasilkan dan menganalisis dan memanfaatkan informasi digital secara inovatif dan orisinal, mencakup perbuatan konten bermanfaat seperti artikel, video, infografis. Ya, siswa yang kreatif mampu berpikir kritis terhadap informasi online dan berkolaborasi dengan orang lain menggunakan teknologi. Kemandirian siswa dalam literasi digital berarti kemampuan mereka untuk belajar dan menggunakan teknologi tanpa bergantung pada bimbingan orang dewasa, mengambil inisiatif dalam mengeksplorasi alat digital nih, dan membuat keputusan yang tepat. Kemandirian ini meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa dalam interaksi dunia digital. Kesimpulan saya, baik kreatif maupun kemandirian adalah kunci untuk mempersiapkan siswa berkontribusi secara aktif di era informasi yang sangat berkembang sekarang. Jadi itu yang saya sampaikan dengan materi tersebut, dan sekarang saya mau menjelaskan faktor rendahnya literasi nih digital siswa. Banyak faktor rendahnya, seperti kurangnya akses ke teknologinya. Saya melihat banyak sekali kurangnya akses teknologi di luar pedesaan atau pedalaman, karena jaringan itu tidak sesuai dengan akses teknologi intinya. Jadi yang saya harapkan orang-orang di luar sana bisa memakai akses ke teknologi untuk kegiatan belajar, karena di era sekarang digital itu sudah mulai berkembang dan berkembang secepat itu dan berkembang dengan signifikan. Dan saya melihat juga yang kedua, keterbatasan sumber belajar nih. Keterbatasan sumber belajar, dan yang ketiga, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Banyak saya melihat dari lingkungan belajar ya yang tidak mendukungnya itu karena fasilitas buku atau fasilitas teknologi yang saya katakan, atau banyak akses lingkungan yang mungkin tidak bisa menuju untuk belajar, yang sekolah misalkan.
Saya lihat seperti anak siswa yang menyeberangi danau ataupun yang menyeberangi kali atau sawah-sawah untuk belajar. Yang saya ketahui ya, saya lihat tolong dari semua harus kita perbaiki atau harus kita jalani dengan baik untuk siswa yang berpotensi untuk kita dukung belajarnya mereka. Dan selanjutnya ada sikap negatif terhadap teknologi dan pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Dan saya mau menjelaskan juga pemanfaatan media sosial nih untuk peningkatan kreativitasnya nih apa saja. Platform yang pertama, platform untuk ekspresi kreatifnya, atau yang kedua akses ke sumber daya dan inspirasi, pembelajaran mandiri, dan penyebaran ide dan kampanye sosial. Nah, banyak sekali yang saya lihat media sosial adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Ya, seperti presentasi ya dengan menggunakan teknologi atau PowerPoint. Dan untuk mempresentasikan materi tersebut, karena sesimpel belajar itu adalah yang menyenangkan. Saya selanjutnya ingin menjelaskan juga tentang strategi meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Penggunaan alat digital untuk penelitian. Ya, banyak alat digital untuk penelitiannya seperti HP atau laptop, dan mendorong rasa ingin tahu. Artinya kita sebagai siswa harus cari tahu seperti penelitian atau untuk mencari rasa ingin tahu tentang apa sih yang disebut pembelajaran tentang kreativitas dan kemandirian siswa. Jadi siswa ini tidak hanya diam saja, tetapi juga siswa ini mengkontribusi rasa ingin tahu dia, mendorong rasa ingin tahu dan kepercayaan diri dia. Dan selanjutnya pembelajaran umpan balik konstruktif, dan selanjutnya pembelajaran kolaboratif dan fasilitas refleksi diri. Ya, berikut yang saya sampaikan tentang kemandirian siswa dan kreativitas, karena siswa yang mandiri itu harus berubah rasa kepercayaan mandirinya dia hingga mendorong pembelajaran dengan fokus dan baik. Dan
siswa yang berkreativitas dapat membantu siswa untuk positif pada pembelajaran, menjadikan kenyamanan, menyenangkan untuk memecahkan masalah kehidupan, dan menjadi produktif juga, dan ingin rasa keinginan tahu untuk imajinasi atau kunci dari kreativitas, karena keinginan seseorang untuk menemukan solusi kreatif untuk setiap masalah juga. Dan banyak usia sekolah nih, masa yang paling cocok untuk mengembangkan pikiran dan imajinasi itu, karena manusia itu cenderung belajar lebih cepat ketika masih muda nih. Mumpung masih muda, anak-anak semua, ayo mengembangkan kreativitas kalian. Dan menjadi sangat penting sebagai seorang guru, tidak boleh a priori bahwa anak tidak akan bisa begini atau tidak akan bisa begitu. Oke. Siswa cenderung mempelajari baru dengan cepat karena usia mereka itu masih segar untuk berpikir. Karena mempelajari hal-hal relatif lebih mudah, melihat siswa melakukan hal-hal kreatif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk lebih kreatif juga nih. Menginspirasi siswa untuk mengambil risiko itu untuk menjadi kreatif, ya harus berani mencoba hal-hal baru dan bereksperimen dengan ide-ide yang saya bilang tadi. Karena membutuhkan keberanian mengambil risiko itu, siswa tidak boleh takut. Karena kesalahan atau kritik untuk berkembang, mereka untuk mengambil resiko dalam mengerjakan tugas mereka dengan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi pemikiran, seperti halnya tugasnya dengan PowerPoint atau presentasi. Banyak siswa yang ingin menggunakan pertanyaan di luar pikiran dia tersebut. Banyak yang berpendapat ide-ide yang mereka sampaikan ingin bertanya seperti bagaimana yang dia katakan, karena yang saya lihat banyak juga yang cenderung untuk diam padahal ingin bertanya, dan mereka tidak berani untuk mengkritik atau menanyakan sesuatu. Oleh karena itu, saya dorong untuk mengambil risiko dan mengerjakan tugas mereka dengan memberi mereka kesempatan mengeksplorasi pemikiran mereka juga yang mereka kerjakan, sehingga mereka dapat menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika mereka lakukan kreativitas. Begitu saja ya dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada salah kata.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.